Albara? Nggak mungkin. Nggak mungkin dia masih hidup. Ini aneh. Dia kan sudah mati. Alvaro, makasih ya udah nganterin. Sekarang kamu boleh pulang. Laras, itu siapa? Alvaro, ini udah mulai malam. Sebaiknya kamu cepet-cepet pulang. Oh, oke. Aku pulang dulu ya. Bye. Pah, apa yang Papa lihat tadi nggak seperti apa yang Papa pikirin. Papa jangan ngira kalau dia Albara. Dia itu bukan Albara, tapi... Nggak, jelas-jelas Papa lihat itu Albara. Apa dia masih hidup? Enggak, Pak. Dia bukan Albara, tapi Alvaro. Bohong! Mana ada di dunia ini orang semirip itu? Pah, tolong percaya sama Laras. Dia bukan Albara. Dan Laras mohon, jangan sakitin dia. Dia nggak tahu apa-apa. Oke. Papa akan percaya kalau dia bukan Albara. Tapi, ada syaratnya. Kamu harus pulang, dan kamu harus jauhin orang tadi, dan menikah sama Aditya. Tapi kan Aditya udah nolak perjodohan itu. Iya, Aditya emang nolak, tapi enggak orang tuanya. Papa masih bisa bujuk orang tuanya lagi. Karena kamu tahu kan, orang tuanya itu rekan bisnis Papa. Dan orang paling kaya di kota ini. Jadi nggak ada ruginya kalau kamu nikah sama Aditya. Enggak, sampai kapanpun Laras nggak akan mau dijodohin sama Aditya. Kalau kamu nggak mau, siap-siap. Kamu akan kehilangan kedua kalinya. Kamu mau itu terjadi lagi? Kalau kamu nolak, kamu akan tanggung resikonya. Ayo pulang, siapin barang-barang kamu sekarang. Ra, kenapa lo harus pergi sih? Kita kan udah lama tinggal bareng. Dan sekarang, kenapa lo tiba-tiba mau pergi? Aku harus pulang, Bill. Tapi kamu tenang aja. Dimanapun aku berada, kita akan tetap bersahabat. Kita bakal sering main lagi. Janji ya? Iya. Oke, aku harus siap. Pokoknya, aku pasti bisa nembak Laras. Laras, aku mau ngomong sesuatu. Tapi aku malu. Sebenarnya, aku... Alvaro? Nabila? Sorry. Gue kira tadi Laras. Oh iya, gue mau ketemu sama Laras. Laras nggak ada. Dia udah pindah ke rumahnya. Apa? Kok dia nggak ngasih tahu gue? Ya nggak tahu. Lo tahu nggak alamatnya di mana? Oh, jadi yang kemarin itu papanya Laras. Kamu? Mau ngapain kamu kesini? Hai Om, saya mau ketemu sama Laras. Berani-berani ya kamu? Jangan sok polos kamu. Kamu tahu kan, saya nggak suka kamu berhubungan sama Laras. Loh, maksudnya apa? Saya nggak ngerti. Oh, nggak usah pura-pura nggak ngerti. Bilang aja kalau kamu itu Albara kan? Papa! Papa stop! Udah berapa kali Laras bilang, dia bukan Albara. Alah, nggak usah bohong lagi. Laras, kamu bilang kayak gitu cuma untuk nyelamatin dia kan? Enggak, Pak. Aku bersumpah, dia bukan Albara. Tolong jangan sakitin dia. Papa nggak bakal nyakitin dia.
asal dia nggak deketin kamu lagi. Kamu itu mau menikah sama Aditya, jadi kamu nggak pantas deket sama dia lagi. Alvaro, kamu nggak apa-apa? Apa aku nggak salah dengar? Kamu mau menikah? Alvaro, aku... Jawab pertanyaan aku, Laras. Alvaro, aku mohon, kamu cepetan pergi dari sini. Dan aku mohon, jangan jatuh cinta lagi sama aku, atau hidup kamu bakal dalam bahaya. Itu nggak ngejawab semua pertanyaan aku. Bilang sekarang, kalau kamu nggak bakal nikah. Alvaro, kamu harus pergi sekarang, atau papa aku bakal marah lagi. Laras, jawab pertanyaan aku dulu. Laras, kamu nggak bakal nikah kan? Here with me 그 눈빛 스치면 나는 또 그 자리에 혼자 서요. Here with me 여전히 오늘도 믿고 있죠. 이젠 다 그대를 위해서 저 기억 속 깊은 곳에 서서 마지막 기도. Aku nggak tahu harus bilang apa. Aku punya satu permintaan. Aku mohon berhentilah mengejar aku. Kenapa? Setiap hari aku semakin sadar bahwa setiap keinginan gak selalu jadi kenyataan. Kadang kita hanya mampu untuk mengusahakannya tanpa mampu menikmati hasilnya. Kadang kita hanya memperkenankan untuk menyelami prosesnya dan berhenti di titik itu saja tanpa merasakan bagaimana indahnya keberhasilan. Sekarang aku tanya, untuk apa kita ngejalanin hubungan yang gak akan pernah berhasil? Aku tahu, kamu pasti bingung. Kenapa keadaan kayak gini? Ada banyak hal yang menyakitkan untuk diceritain. Aku dan Albarah adalah dua orang yang bertemu, tapi mustahil untuk bersatu. Kadang aku bingung, untuk apa pertemuan ini? Kalau akhirnya kita bakal berpisah. Dalam hidup, aku cuma ada dua pilihan. Menjauh untuk menjaga, atau berpisah untuk selamanya. Begitulah yang namanya kehidupan. Manusia datang, lalu pergi. Tapi aku tidak marah dengan hal itu. Karena aku tidak punya hak. Dari awal pertemuan sampai sekarang, kami tidak memiliki hubungan apapun. Kami hanya dua orang yang dipertemukan secara sengaja, lalu dipisahkan begitu saja. Aku nggak akan nyerah, Laras. Sampai kapanpun, aku nggak akan pernah berhenti. Laras! Anak ini lagi! Kenapa dia terus mengacau hidupnya Laras? Dia emang keras kepala. Sikapnya sama seperti Albarah. Selalu ngejar-ngejar Laras. Aku semakin yakin kalau dia itu bener-bener Albarah. Aku gak bisa biarin ini. Saya harus cari cara supaya dia bisa nyingkirin Laras. Siapa nih yang nelpon? Halo, ini siapa? Halo Alvaro, saya papanya Laras. Pasti kamu bingung kenapa saya nelpon kamu. Saya dapat nomor kamu dari Laras, dan saya nelpon kamu
karena mau minta maaf sama kamu. Karena kemarin saya sudah salah paham tentang kamu. Saya menyesal banget. Dan saya sebagai permintaan maaf saya mau ngundang kamu buat makan malam di rumah saya. Kamu mau kan? Denger nak, saya benar-benar menyesal banget karena kemarin saya udah marah-marah sama kamu. Saya pikir kamu itu Albara, makanya saya marah-marah. Dan sekarang saya cuma mau minta maaf sama kamu, makanya saya ngundang kamu buat makan malam. Gak ada salahnya kan, saya minta maaf sama kamu. Saya benar-benar nyesel kemarin, karena saya pikir kamu itu Albara. Asal kamu tahu, kalau Albara itu bukan orang yang baik. Makanya saya nggak setuju dia berhubungan sama Laras. Dan kamu tahu kan, Laras itu keras kepala. Dia nggak mau dengerin kata ayahnya sendiri. Jadi saya benar-benar minta maaf ya sama kamu. Oh om gak usah nangis. Oh iya, saya bakal datang kok besok. Wah, terima kasih ya. Terima kasih banyak. Ternyata kamu orang yang baik. Ya sudah, saya tutup dulu teleponnya. Kok aku rada nggak enak ya? Tapi ya udahlah. Wah, lihat kita kedatangan siapa? Selamat datang Alvaro. Maaf, saya salah sebut. Iya. Laras mana om? Oh, Laras. Dia lagi keluar buat beli sesuatu untuk makan malam nanti. Dia seneng banget loh, saya udah gak marah lagi sama kamu. Iya, saya juga senang. Oh iya, ngomong-ngomong, waktu pertama kali kamu ketemu Laras, itu di mana? Di pesta temen saya om. Waktu itu dia juga ngira kalau saya Albara, padahal bukan. Iya, soalnya kamu mirip banget sama Albara. Bawa dia ke atas. Aku di mana? Akhirnya, bangun juga kamu. Om, ini kenapa? Kenapa saya diikat? Pakai nanya. Ya karena saya mau menjalani rencana saya. Hari ini, saya mau nyingkirin kamu untuk kedua kalinya. Bukan cuma di hidup Laras, tapi di dunia ini. Agar Laras bisa menikah sama Ditya. Lepasin saya! Lepasin! Berhenti! Saya kasihan sama Laras. Kenapa dia bisa punya ayah seegois bapak? Apa bapak nggak kasihan sama Laras? Hidupnya hancur karena bapak. Jangan banyak omong kamu. Saya hanya ingin Laras menikah sama Ditya. Bukan kamu. Alvaro?
Laras, maafin Papa ya. Papa terpaksa ngelakuin ini. Karena pria ini selalu ngejar-ngejar kamu. Dan Papa pikir, Papa harus habisin dia agar hidup kamu bisa bahagia sama Aditya. Enggak, Pak, enggak. Aku mau jangan, Pak. Alvaro pergi sekarang. Laras, Alvaro, aku udah bilang sama kamu. Kamu jangan jatuh cinta sama aku atau hidup kamu bakal dalam bahaya. Ayo Laras, sampein pesan terakhir kamu buat dia. Karena sebentar lagi, kamu gak bakal ketemu lagi sama dia. Enggak, Pak, enggak, jangan. Jangan lakuin itu, Pak. Laras, mohon. Alvaro! Alvaro, buka mata kamu, Alvaro. Alvaro. Kenapa jadi kayak gini? Alvaro. Ini pasti gara-gara kamu kan? Jawab sekarang. Kenapa anak saya bisa kayak gitu? Kenapa? Kenapa? Jawab! Maafin saya, Tante. Ini emang salah saya. Waktu itu ini emang salah saya, maafin saya, Tante. Maaf kamu bilang. Awas aja ya, kalau anak saya kenapa-napa, saya gak bakal maafin kamu. Kamu denger itu, saya gak bakal maafin kamu. Kamu emang pembawa sial. Hidup kamu cuma bikin orang celaka. Seharusnya kamu gak datang ke kehidupannya Alvaro. Gara-gara kamu, Alvaro jadi kayak gitu. Dokter, gimana keadaan anak saya, Dok? Apa kalian keluarganya? Iya, Dok, saya mamanya. Ayo ikut saya mau bicara sesuatu. Ada apa dengan anak saya, Dok? Akibat tembakan yang mengenai jantungnya Alvaro, menyebabkan tidak bekerja secara optimal, dan kita harus menggantinya dengan prosedur transplantasi jantung. Apa? Maksud dokter? Iya Bu, saat ini Alvaro membutuhkan transfusi jantung segera. Jika tidak, nyawanya nggak akan terselamatkan. Ngapain kamu di sini? Kerjaan kamu cuma bisa nangis saja. Sekarang kamu ikut saya. Saya mau laporin papa kamu ke polisi. bos, gawat bos, ada polisi di luar. Gimana ini bos? Itu Pak, tangkap dia. Karena dia sudah mencoba untuk membunuh anak saya. Maafin Papa, Laras maafin Papa nak. Laras. Tuhan, kau kenapa? Apa kau benci hidupku? Ada satu pertanyaan. Kenapa? Kenapa kau terus mengambil orang yang aku sayangi? Kau sudah mengambil semuanya. Kau mengambil segalanya dariku. Apa kau belum puas? Kau puas sekarang? Aku terus kehilangan orang yang aku sayangi. Kenapa bukan aku yang kau ambil? Kenapa? Dulu ibu dan adikku yang kau ambil. Sekarang aku gak punya siapa-siapa lagi. Aku sendirian. Kalau Alvaro pergi, aku gak akan pernah memaafkanmu. Kau denger itu? Aku gak akan pernah memaafkanmu. Halo Bill,
Aduh Laras, maaf ya, aku lagi sama Rafinka. Jadi nanti aja ya teleponannya. Deh Laras. Tapi Bil, aku... Akibat tembakan yang mengenai jantungnya Alvaro menyebabkan tidak bekerja secara optimal dan kita harus menggantinya dengan prosedur transplantasi jantung. Saat ini Alvaro membutuhkan transfusi jantung segera. Jika tidak, nyawanya nggak akan terselamatkan. Permisi. Itu kenapa? Oh, itu pasien yang mengalami kecelakaan. Lukanya sangat parah. Kata orang sih, dia bunuh diri. Astaga. Tapi tenang aja, setelah kami periksa, dia masih hidup. Ayo cepat, kita harus segera melakukan operasi. Dokter, Nak, kamu tenang aja, kamu bakal baik-baik aja. nggak dokter. Jangan selamatin nyawa saya. Maksud kamu? Dok, aku punya satu permintaan. Aku mau jadi pendonor jantungnya Alvaro. Kamu yakin dengan semua ini? Iya dok, saya mohon lakuin demi saya. Tolong selamatin nyawanya Alvaro. Baiklah, kamu harus tanda tangan surat persetujuan ini. Terima kasih dokter. Tapi sebelum itu, saya mau nulis surat terakhir untuk Alvaro. Ada kabar baik untuk kalian. Ada yang bersedia untuk mendonorkan jantungnya untuk Alvaro. Alhamdulillah. Siapa dia, Dok? Siapapun dia pasti malaikat. Ini surat persetujuannya. Laras. Dokter, ini Pasien itu mengalami luka yang parah, dan saat kami ingin melakukan operasi, dia tidak ingin saya selamatkan. Dan dia terus memohon untuk selamatin hidupnya Alvaro. Dia minta saya untuk mendonorkan jantungnya untuk Alvaro. Baiklah, kalau gitu saya harus segera melakukan operasi Alvaro. Saya permisi dulu. ayo Al kejar. Pasti nggak bisa kan? Kamu mau nggak jadi pacar aku? Iya, aku mau. Mulai sekarang, kita putus. Aku Laras. Gak, aku mau pulang dari sini. Aku pengen cepet-cepet pulang. Aku suka sama kamu. Kata ibu aku, kalau kamu suka sama orang, kamu harus katakan itu sekarang. Karena mungkin besok kita gak akan ketemu lagi. Kalau udah takdir, kita pasti bakal ketemu lagi. Laras, Alvaro, kamu udah sadar nak? kalian di mana Laras? Alvaro, kamu udah gak sakit lagi kan? Jangan panggil aku Alvaro. Aku bukan Alvaro, tapi Albara. Nak, kamu... Aku udah inget segalanya. Kenapa? Kenapa kalian bohong? Aku udah inget siapa aku dan siapa Laras. Aku pernah ketemu Laras di hutan, dan kami juga pernah ketemu di kafe.
kerja di sana. Aku ingat setiap saat aku sama Laras. Maafin kami, nak. Waktu itu kami menemukan kamu terdampar pingsan dengan kepala berdarah-darah. Kami langsung bawa kamu ke rumah sakit. Dan dokter bilang kalau kamu mengalami benturan yang sangat keras yang mengakibatkan kamu hilang ingatan. Waktu itu kami bohong kalau kami orang tua kamu. Tapi kami sudah anggap kamu seperti anak kami sendiri. Kalian pembohong. Aku mau ketemu sama Laras. Di mana Laras? Dia pasti ada di sini kan? Alvaro, syukurlah kamu udah sadar. Kami senang operasinya berjalan dengan lancar. Operasi? Iya, waktu itu syukurlah ada orang baik yang mau mendonorkan jantungnya untuk kamu. Ini surat persetujuannya. Laras, dok, ini namanya Laras. Ini nggak mungkin. Aku mau ketemu sama Laras. Alvaro! Laras! Sus, di mana pasien yang bernama Laras? Oh, dia ada di ruang jenazah. Laras. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin, Laras. Laras, jangan bercanda kayak gini, Laras. Ayo bangun, Laras. Laras, aku mohon bangun, Laras. Laras, bangun. Al, aku nulis surat ini karena aku mau minta maaf sama kamu. Aku gak bisa nemenin kamu lagi. Maafin aku pergi untuk selamanya. Kamu jangan marah ya, aku ngelakuin ini. Ini semua untuk kamu. Aku ngelakuin ini karena aku ngerasa gak pantas lagi untuk hidup. Hidup aku gak berharga lagi karena aku gak punya siapa-siapa. Aku cuma punya kamu, dan aku gak mau kehilangan kamu. Dan kamu tenang aja, aku gak pernah nyesel ngedonorin jantung aku untuk kamu. Karena kamu pantas untuk itu. Kamu masih punya keluarga yang sayang sama kamu. Kamu masih punya teman-teman yang selalu ada untuk kamu. Sementara aku gak punya siapa-siapa. Jadi aku pikir buat ngorbanin hidup aku buat kamu. Aku harap kamu ngerti. Dan aku mohon bahagialah. Bahagialah walau tanpa aku. Jangan pikirin aku lagi. Kamu harus selalu bahagia. Walau ini gak mudah, aku yakin kamu pasti bisa. Kamu harus lupain kisah ini dan memulai kisah yang baru. Kamu harus lupa kalau aku pernah datang ke kehidupan kamu. Anggap aja itu hanya mimpi, dan mimpi itu sudah berakhir. Kamu harus hadapi kenyataan ini kalau aku udah gak di samping kamu lagi. Aku sangat berterima kasih karena kamu mudah mengungkapi cerita hidup aku. Terima kasih banyak atas segalanya. Walau ujungnya kita gak bersama, tapi aku senang bisa kenal kamu, Laras. Alvaro, Laras di mana? Katanya dia masuk rumah sakit. Dia sudah meninggal. Alvaro? Dia sudah meninggal. Laras sudah meninggal. Lo bercanda? Gak mungkin. Laras gak mungkin. Laras! Laras ayo bangun. Laras ini gak mungkin kan, Laras.
Laras, bangun sekarang. Lu gak boleh pergi secepat ini. Laras, Laras bangun Laras. Lu jangan bercanda kayak gini. Laras, ayo bangun. Laras jangan pergi. Laras. Laras, maafin gue, Laras, maafin gue. Gue nyesel, Laras. Bangun, bangun sekarang. Bangun. Laras. Al, Laras, Mau ngapain kamu kesini? Pasti kamu kesini cuma mau ngetawain saya kan? saya kesini karena saya mau memberitahukan sesuatu. Karena Bapak berhak untuk tahu hal ini. Anak Bapak, Laras,
Dia sudah meninggal. Hah? Kamu jangan main-main. Kamu jangan pernah bercanda tentang anak saya. Atau enggak, saya akan bunuh kamu. Bapak lihat mata saya. Apa saya kelihatan bercanda? Gak mungkin. Anak saya gak mungkin meninggal. Gak mungkin. Laras gak mungkin meninggal. Laras gak mungkin meninggal. Laras. Aku pernah bilang sama kamu, Laras. Kalau takdir, kita pasti bakal ketemu lagi. Sesuai dengan kata kamu, kita akan ketemu lagi. Tapi bukan di dunia ini. Tapi di suatu tempat, Di tempat cuma ada kita berdua. kita akan selalu bersama. Dan aku janji, gak akan ada yang bisa misahin kita. Dan gak akan ada yang bisa misahin kita. Walau kisah ini sudah berakhir, tapi tidak dengan cinta kita.